Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Rahmawati dan teman saya Nabila Zahra akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai tentang konflik dan stres kerja. Apa itu konflik kerja? Konflik kerja adalah suatu pertentangan yang terjadi antara apa yang diharapkan oleh seseorang terhadap dirinya, orang lain, organisasi, dengan kenyataan apa yang diharapkannya. Terjadinya konflik ini tidak dapat dihindari. Konflik bisa membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih berkembang, namun bisa juga membuat organisasi atau perusahaan hancur. Faktor penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, ketergantungan kerja. Ketika terjadi dua kelompok atau lebih saling bergantungan satu sama lain dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang kedua, perbedaan tujuan. Kelompok dalam suatu organisasi cenderung menjadi terspesialisasi sehingga mereka mengembangkan tugas personalia yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada perbedaan persepsi, nilai-nilai, sikap, pendapat, dan persepsi antar anggota kelompok. Jenis-jenis konflik kerja. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yang mana konflik terjadi seseorang dengan dirinya sendiri. Konflik ini terjadi bila pada waktu yang sama seseorang memiliki dua keinginan, namun tidak dapat dipenuhi sekaligus. Yang kedua ada konflik interpersonal, yang mana pertentangan yang terjadi antara seseorang dengan anggota lain dalam suatu organisasi. Masing-masing individu terjadi persaingan karena mempunyai kepentingan yang berbeda. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini melibatkan individu dengan kelompok. Apabila ada individu yang tidak memenuhi keinginan kelompok, maka akan terjadi konflik. Yang keempat, konflik antara kelompok dengan organisasi yang sama. Konflik ini merupakan tipe konflik yang banyak terjadi di organisasi. Konflik antar lini dan staf, pekerja dengan pekerja, merupakan dua macam bidang konflik antar kelompok. Selanjutnya, cara mengatasi konflik kerja. Yang pertama, menghindari konflik. Biasanya terjadi pada orang yang memang tidak suka adanya ribut atau terjadinya konflik. Setiap ada perbedaan, individu akan berusaha menghindar dengan cara apapun, bahkan rela mengalah untuk menghindari konflik. Yang kedua, ada pemecahan masalah. Dalam menghadapi konflik, berusaha untuk mengatasinya. Cara ini bisa dilakukan dengan bantuan teman atau orang terdekat. Semakin cepat konflik teratasi, maka akan semakin baik. Yang ketiga, ada kompromi, solusi yang baik dalam menyelesaikan konflik, karena masing-masing individu menerima keputusan yang telah disepakati. Apa pengertian dari stres kerja? Stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan kondisi seorang karyawan. Stres pada pekerjaan atau job stress adalah pengalaman stres yang berhubungan dengan pekerjaan. Ada juga faktor-faktor penyebab stres kerja. Yang pertama itu ada jenis pekerjaan, seperti tugas yang monoton, pekerjaan yang berat, dan tugas yang tidak menyenangkan. Dan yang kedua ada beban kerja dan waktu kerja, seperti terlalu sedikit waktu untuk melakukan pekerjaan yang sulit, pekerjaan di bawah tekanan, jadwal kerja yang ketat dan tidak fleksibel, jadwal shift yang dirancang buruk. Dan yang ketiga ada hubungan kerja, seperti hubungan yang buruk dengan rekan kerja, penindasan, pelecehan, dan kekerasan, tidak ada prosedur kerja. Dan yang keempat itu ada budaya organisasi, seperti komunikasi yang buruk, sistem kepemimpinan yang buruk, kurangnya kejelasan tentang tujuan organisasi. Dan yang terakhir ada masalah pribadi, seperti konflik tuntutan pekerjaan dan rumah, kurangnya dukungan di tempat kerja, kurangnya dukungan untuk masalah pekerjaan di rumah. Selanjutnya itu ada aspek dari dampak stres kerja, terbagi tiga, yaitu yang pertama ada fisik. Akibat stres pada fisik mudah dikenali. Ada sejumlah penyakit yang disinyalir karena orang tersebut mengalami stres yang cukup tinggi dan berkepanjangan. Di antaranya itu seperti tekanan darah tinggi, sakit kepala, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Dan yang kedua ada psikis. Dampak stres pada aspek psikis bisa dikenali. Di antaranya itu ada ketidakpuasan kerja, depresi, keletihan, kemurungan, dan kurang bersemangat. Dan yang terakhir ada perilaku. Akibat stres bisa dikenali dari perilaku, yaitu kinerja yang rendah, naiknya tingkat kecelakaan kerja, salah dalam mengambil keputusan, dan tingkat absensi kerja tinggi dan agresi di tempat kerja.
Dan ada juga cara mengatasi stres kerja. Yang pertama itu sharing dengan rekan kerja. Buka obrolan dan sharing dengan rekan kerja itu dapat menciptakan suasana kerja yang lebih positif. Yang kedua itu lupakan pekerjaan sejenak. Beban dan target pekerjaan tidak jarang membuat orang menjadi stres. Cari hiburan yang bisa membuat pikiran dan tenaga kita tuh kembali pulih, seperti menonton film, mendengarkan musik, dan masih banyak lagi juga. Dan yang terakhir ada jaga pola hidup. Padatnya pekerjaan kerap membuat kita lupa untuk menjalani gaya hidup sehat. Kita harus menjaga pola hidup sehat dengan istirahat yang cukup. Konsumsi vitamin dan makan bergizi seperti berolahraga dapat membantu melindungi fisik dan mental dari stres pekerjaan. Selanjutnya, saya akan membacakan pertanyaan yang telah teman-teman berikan kepada kelompok kami. Yang pertama, apa penyebab terjadinya konflik dan stres kerja pada karyawan dalam sebuah perusahaan? Jawabannya, terjadi karena adanya serangkaian tuntutan yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti beban kerja yang berlebihan, keterbatasan waktu, adanya konflik, peran, hubungan yang kurang harmonis dengan rekan kerja. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi stres agar tidak berdampak dalam bersosialisasi? Jawabannya yang pertama, bicarakan keluhan dengan seseorang yang dapat dipercaya. Yang kedua, melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat dan kemampuan. Yang ketiga, mengembangkan hobi yang bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang kelima, berpikiran positif. Dan yang ketiga, bagaimana cara memotivasi diri atau tim ketika ada tekanan atau stres kerja? Jawabannya itu yang pertama, komunikasi terbuka, berbicara terbuka mengenai tekanan yang dirasakan dan mencari dukungan atau solusi bersama. Dan yang kedua, menetapkan batas waktu realistis untuk pekerjaan agar dapat mengelola waktu dengan lebih efektif. Dan yang ketiga, istirahat dan relaksasi, mengambil istirahat singkat atau melakukan aktivitas relaksasi untuk mengurangi stres. Terakhir, pertanyaan itu, apa langkah konkret yang dapat diambil oleh seorang pemimpin tim untuk mengurangi tingkat stres di antara anggota tim? Jawabannya itu yang pertama, beri kesempatan untuk istirahat. Dan yang kedua, penetapan batas waktu yang realistis. Dan yang ketiga, komunikasi terbuka. Saya akan memberikan tanggapan saya untuk video Uta Bicara. Menurut saya, pembahasannya sangat baik. Keadilan harus ditegakkan lagi untuk para apoteker agar bisa berkembang lagi dan bisa membantu banyak masyarakat di Indonesia. Pemerintah harus lebih memperhatikan mengenai hal itu. Saya akan memberikan tanggapan saya untuk video pembicara. Menurut saya itu perbincangannya menarik dan sangat menginspirasi. Pengadilan harus ditegakkan lagi untuk para apoteker agar bisa berkembang lagi. Dan semoga pendidikan Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi konflik dan stres kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.